Halo guys, balik lagi sama gua, Vopi. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, nih, yaitu menabung. Pernah nggak sih, lo ngerasa udah berusaha nabung, tapi ujung-ujungnya duitnya keburu habis? Gue yakin, hampir semua orang pernah ngalamin hal ini. Ada aja godaannya, mulai dari diskon gede-gedean, nongkrong bareng temen, sampai jajan online yang nggak ada habisnya. Nah, di video kali ini gue mau kasih tahu 10 cara jitu buat nabung yang nggak bakalan gagal. Asalkan lo konsisten ngejalaninnya. Cara-cara ini bukan cuma sekedar ngumpulin duit, tapi juga ngebangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Bayangin deh, kalau lo udah punya tabungan, hidup lo pasti lebih tenang. Nggak perlu panik lagi kalau ada kebutuhan mendadak, atau bahkan bisa wujudin mimpi-mimpi lo yang selama ini cuma jadi wacana. Sebelum kita mulai, gue mau kasih gambaran dulu nih. Coba lo bayangin, suatu hari lo punya tabungan yang cukup gede. Tiba-tiba, lo pengen banget liburan ke luar negeri, atau mungkin beli mobil impian. Dengan tabungan itu, lo nggak perlu pusing mikirin utang atau cicilan. Pasti rasanya lega banget kan? Nah, itu dia pentingnya nabung. Yuk, langsung aja kita bahas satu persatu. Hal pertama, yang paling penting sebelum mulai nabung adalah, cari tahu dulu alasan utama lo kenapa harus nabung. Ini nih yang sering kali orang lewatin. Mereka asal nabung aja, tanpa tahu tujuannya apa. Padahal, punya alasan yang kuat itu penting banget guys. Kayak gue dulu, gue mulai nabung karena sadar kalau hidup itu nggak selalu mulus. Ada kalanya gue butuh duit lebih, dan kalau nggak punya tabungan, ya udah pasti repot. Nah, kalau lo udah nemuin alasan yang kuat, misalnya pengen beli rumah, atau mungkin pengen nikah, tulis alasan itu di kertas, terus tempel di tempat yang gampang lo lihat. Jadi, setiap kali lo tergoda buat jajan-jajan gak penting, lo bisa langsung ingat sama tujuan awal lo nabung. Ingat, guys, nabung itu bukan cuma sekedar nyimpen duit, tapi juga investasi buat masa depan lo. Kalau lo udah punya tujuan yang jelas, pasti lo bakal lebih semangat dan termotivasi buat nabung. Jadi, sebelum lanjut ke cara selanjutnya, coba tulis di kolom komentar, apa alasan utama lo pengen nabung? Siapa tahu, dengan nulis di komen, lo jadi lebih semangat dan termotivasi. Oke guys, cara kedua ini mungkin udah banyak yang tahu, tapi tetap ampuh banget, yaitu metode amplop. Jadi, setiap gajian, lo pisahin duit lo ke dalam beberapa amplop berdasarkan kebutuhan. Misalnya amplop buat makan, amplop buat transport, amplop buat jajan, dan yang pasti, amplop buat nabung. Gue sendiri ngerasain banget manfaatnya metode ini. Dengan ngebagi duit ke dalam amplop, gue jadi lebih gampang ngatur pengeluaran. Gue jadi tahu, duit gue lebih banyak kepake buat apa aja, dan bisa lebih hemat. Kalau amplop jajan udah mulai tipis, ya gue harus ngerem diri buat nggak jajan-jajan dulu. Nah, kalau lo ngerasa ribet pakai amplop fisik, tenang aja, zaman sekarang udah canggih. Lo bisa pakai aplikasi keuangan di smartphone kok. Prinsipnya sama, cuma lebih praktis aja. Intinya, guys, metode amplop ini ngebantu banget buat ngatur duit lo, biar nggak gampang habis. Jadi, cobain deh. Lanjut ke cara ketiga. Ini nih kebiasaan buruk yang sering kita lakuin, yaitu nabung dari sisa duit bulanan. Padahal yang bener itu, sisihin dulu duit buat nabung, baru sisanya dipakai buat kebutuhan lain. Gua sendiri, setiap gajian langsung sisihin 20% buat ditabung. Jadi mindsetnya bukan nabung kalau ada sisa, tapi udah dianggap kayak bayar tagihan rutin aja. Kalau udah dipisahin di awal, kan jadinya kita nggak tergoda lagi buat make duit tabungan. Nah, buat mempermudah, lo bisa manfaatin fitur auto debit dari bank. Jadi, setiap bulan, duit lo bakal otomatis kepotong buat ditabung. Praktis banget kan? Ingat guys, nabung itu prioritas, bukan pilihan. Kalau lo mau sukses ngumpulin duit, ubah mindset lo dari sekarang. Chapter 4, Bye-bye pengeluaran nggak jelas. Cara keempat. Ini dia yang seringkali bikin kita nggak sadar kalau duit kita habis. Yaitu pengeluaran-pengeluaran kecil yang nggak penting. Misalnya, beli kopi kekinian setiap hari, jajan online yang nggak ada habisnya, atau langganan aplikasi yang jarang dipakai. Coba deh, lo catat semua pengeluaran lo selama seminggu. Gue yakin, pasti banyak banget pengeluaran-pengeluaran kecil yang sebenarnya bisa dihemat. Gue sendiri, pernah ngalamin hal ini guys. Setelah gue catat semua pengeluaran, gue baru sadar kalau selama ini gue boros banget. Akhirnya, gue mulai ngurangin jajan-jajan gak penting, dan lebih sering bawa bekal dari rumah. Lumayan banget loh, selisih duitnya bisa gue masukin tabungan.
Jadi mulai sekarang, coba deh lebih teliti sama pengeluaran lo. Jangan sampai, duit lo habis cuma buat hal-hal yang nggak penting. Chapter 5 Rahasia Ampuh, punya rekening tabungan rahasia. Cara kelima, ini dia nih, yang menurut gua paling efektif, yaitu punya rekening tabungan khusus. Kenapa harus dipisah? Karena kalau duit tabungan digabung sama duit harian, godaan buat make pasti lebih gede. Gue sendiri punya rekening tabungan yang nggak ada kartu ATM-nya, jadi gue nggak bisa sembarangan narik duit. Selain itu, gue juga pilih bank yang nggak ada biaya administrasi bulanan, jadi duit gue aman dan nggak kepotong biaya. Dengan punya rekening tabungan khusus, lo jadi lebih disiplin dan nggak gampang tergoda buat make duit tabungan. Chapter 6, Target Mingguan, biar makin semangat. Cara ke-6, ini dia nih yang bikin nabung jadi lebih terstruktur, yaitu buat target nabung mingguan. Kalau target bulanan terkesan berat, coba deh lo bagi jadi target mingguan. Misalnya, lo mau nabung 4 juta dalam sebulan, berarti target mingguan lo 1 juta. Gue sendiri sering ngelakuin ini guys. Setiap minggu gue tantang diri gue sendiri buat nabung lebih dari target. Misalnya, minggu ini gue udah nabung 1 juta, minggu depan gue coba nabung 1,2 juta. Lumayan banget kan selisihnya. Dengan punya target mingguan, lo jadi lebih termotivasi dan semangat buat nabung. Cara ketujuh, ini dia nih yang paling gue suka, yaitu manfaatin promo dan cashback. Siapa bilang nabung nggak bisa sambil belanja? Kalau lo pinter manfaatin promo, lo bisa dapetin barang yang lo butuh dengan harga lebih murah, dan selisih duitnya bisa lo masukin tabungan. Tapi inget guys, jangan sampai kalap mata ya. Belanja pas lagi ada promo boleh-boleh aja. Asalkan barang itu emang bener-bener lo butuh, bukan karena tergiur diskon gede. Jadi, mulai sekarang, coba deh lebih jeli lihat promo-promo menarik, siapa tahu, lo bisa hemat banyak dan nabung lo makin gede. Cara ke-8, ini dia nih yang seru dan gak berasa, yaitu nabung receh. Setiap kali lo nerima kembalian belanja, langsung masukin aja ke celengan. Jangan disepelein guys, lama-lama bisa jadi bukit lo. Kalau lo mau lebih menantang, coba deh ikutan tantangan 52 minggu. Jadi, setiap minggu, lo nabung dengan nominal yang terus bertambah. Minggu pertama 10.000, minggu kedua 20.000 dan seterusnya. Seru banget kan? Cara ke-9, kalau lo ngerasa pendapatan utama lo kurang buat nabung, coba deh cari penghasilan tambahan. Gak perlu yang muluk-muluk kok. Misalnya, jualan online, jadi freelancer, atau manfaatin hobi lo buat dapetin duit. Gue sendiri pernah nyoba jualan baju bekas online, dan lumayan banget loh hasilnya. Semua keuntungannya langsung gue masukin tabungan. Jadi jangan takut buat coba hal baru guys. Siapa tahu, lo nemuin passion baru, dan dapetin penghasilan tambahan. Dan yang terakhir cara ke-10, ini nih yang paling penting, yaitu fokus sama proses bukan hasil. Ingat guys, nabung itu maraton, bukan sprint. Nggak masalah kalau di awal-awal lo ngerasa berat atau mungkin sempet gagal. Yang penting, lo tetap konsisten dan disiplin. Kalau bulan ini lo baru bisa nabung sedikit, nggak apa-apa. Bulan depan coba lagi, tingkatkan nominalnya. Intinya jangan gampang nyerah. Percaya deh, kalau lo konsisten, hasil yang lo dapetin pasti sebanding sama usaha lo. Nah, itu dia tadi 10 cara jitu nabung yang gak bakalan gagal, asalkan lo konsisten ngejalaninnya. Ingat, guys, nabung itu bukan cuma seberapa banyak duit yang bisa lo kumpulin, tapi juga soal ngebangun kebiasaan keuangan yang sehat. Mulai sekarang, coba deh terapkan cara-cara yang gue jelasin tadi. Nggak perlu langsung semuanya, pilih aja yang paling gampang, dan sesuai sama kondisi lo. Gue yakin, kalau lo tekun dan disiplin, lo pasti bisa wujudin mimpi-mimpi lo. Semangat nabung guys!